Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi kepada kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Cikarang Barat pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 dalam rangka pelaksanaan acara debat pertama Kue Musika Vol 3 guna menentukan calon-calon pemimpin OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Cikarang Barat periode 2026-2027. Yang terhormat kepada Kepala SMA N1 Cikarang Barat, Bapak Deni Ermayana SPD MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha serta jajaran Dewan Juri yang telah hadir. Serta yang kami banggakan, panitia pelaksana, para pasangan calon, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nazwa Salsabila Imani dan rekan saya Keina Walisana Tania. Kami yang akan bertugas memandu jalannya seluruh rangkaian acara debat pada siang hari ini. Sebelum memasuki sesi utama, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pelaksanaan debat pasangan calon OSIS. Yang ketiga, transisi debat. Yang keempat, pelaksanaan debat pasangan calon MPK. Dan yang terakhir, penutupan acara. Selanjutnya, kami akan membacakan mekanisme dan tata tertib debat yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Ketentuan umum dan penentuan posisi. Yang pertama, mosi atau topik debat telah diumumkan pada H-1 sebelum pelaksanaan. Yang kedua, posisi tim pro dan tim kontra serta tim netral telah ditentukan di lokasi acara melalui sistem pengocokan, sehingga setiap kandidat diwajibkan menguasai kedua sudut pandang. Selanjutnya, kandidat tidak diperkenankan membawa catatan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun ketentuan untuk menentukan posisi tim sebagai pro, kontra, dan netral yang akan di-spin beberapa saat sebelum debat dimulai. Baik, selanjutnya ada alur dan urutan pembicara. Yang pertama, pembukaan kasus ataupun opening statement. Pembicara 1 dan 2 diberikan durasi selama 3 menit. Penyampaian pembukaan kasus dilakukan secara berurutan oleh pembicara pertama tim pro, pembicara pertama tim kontra, dan pembicara pertama tim netral. Selanjutnya ada argumentasi dan sanggahan yang diberikan durasi selama 3 menit. Penyampaian argumen utama beserta sanggahan dilakukan secara berurutan oleh pembicara kedua tim pro, pembicara kedua tim kontra, dan pembicara kedua tim netral. Selanjutnya, untuk terakhir yaitu kesimpulan atau reply speech yang dimana diberikan durasi selama 2 menit. Penyampaian kesimpulan dilakukan secara berurutan oleh tim pro, tim kontra, dan tim netral. Kesimpulan dapat disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Selanjutnya, ada ketentuan interupsi atau point of interruption. Yang pertama, waktu pengajuan. Interupsi hanya diperbolehkan pada menit pertama hingga menit kedua saat pembicara menyampaikan argumen. Yang kedua, durasi interupsi. Penyampaian interupsi dibatasi maksimal 30 detik. Selanjutnya, batas kuota. Setiap tim berhak menerima maksimal 2 kali interupsi dan menolak maksimal 2 kali interupsi sepanjang sesi debat. Pengecualian, pembicara pada sesi kesimpulan atau replay speech tidak diperkenankan untuk diinterupsi. Adapun ketentuan yang akan diberikan bahwasannya jika panitia mengangkat papan berwarna hijau, maka menunjukkan bahwa waktu berjalan selama 1 menit. Selanjutnya, jika panitia mengangkat papan warna berwarna kuning, maka waktu berjalan 2 menit. Dan berwarna merah menandakan bahwa waktu telah habis. Demikian mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
marilah kita masuki agenda pertama, yaitu pelaksanaan debat OSIS. Kepada para pasangan calon OSIS, kami persilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Boleh, silakan langsung ke depan aja. Oke, selanjutnya kita akan nge-spin untuk posisi dari tim kontra, pro, dan netral. Untuk panitia boleh dibantu. Untuk dewan juri boleh dibantu untuk spin. Dimulai dari pasangan calon dari nomor urut 1. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan posisi kontra. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 mendapatkan posisi pro. Dan secara otomatis pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan posisi sebagai tim netral. Baik, adapun mosi yang akan diperdebatkan hari ini untuk OSIS. Mosi yang akan diperdebatkan yaitu mosi ini percaya bahwa OSIS harus mendanai kegiatannya secara mandiri melalui kemitraan atau sponsor tanpa mengandalkan dana bantuan sekolah. Baiklah, dengan ini kami nyatakan sesi perdebatan OSIS pada sesi yang pertama kami buka. Dan kami akan memberikan waktu selama 5 menit untuk case building.
Waktu tes voting tersisa 30 detik lagi. Tiga, dua, satu. Baik, sesi catcalling telah berakhir. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki sesi debat pada hari ini. Untuk pembicara pertama dari tim Pro, dipersilakan untuk memberikan opening statement dan waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim Pro dan juga tim Netral, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Barat yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Paslon 02 selaku saya Kaisma Putri Bowo selaku pembicara 1 dan rekan saya Nabila sebagai pembicara 2. Kami berada dalam tim Pro yang sepakat pada mosi OSIS harus mendanai kegiatannya secara mandiri melalui kemitraan atau sponsor tanpa mengandalkan bantuan dana dari sekolah. Sebelumnya kami sampaikan
bahwasanya dasar dari opini kami adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 terkait pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dan kreativitasnya dalam kemandirian juga di lingkungan sekolah. Kata mandiri ini kita sering mendengar dalam lingkungan kelas. Maka kami OSIS berharap bahwasanya kata mandiri ini bisa terlaksana dalam kegiatan OSIS maupun siswa-siswa SMA Negeri Cikarang Barat. Kami memiliki tiga alasan utama mengapa kami berada pada tim pro. Yang pertama, kemandirian finansial dalam otonomi OSIS. Maksudnya adalah kami berharap OSIS tidak bergantung pada sponsor. Kami berharap OSIS lebih kreatif lagi. Kami berharap OSIS tidak bergantung pada dana sekolah. Yang kedua, langkah nyata siswa. Kami berharap kemandirian yang tadi baru saja saya sebutkan dapat tersalurkan dalam pencarian sponsor. Seperti kita ketahui bahwasanya saat kita mencari sponsor, kita akan belajar untuk bernegosiasi, kita akan belajar untuk mengelola dana, kita akan belajar terkait bagaimana cara untuk mendapatkan sponsor yang baik. Yang ketiga, adaptif dalam keterbatasan dana atau anggaran. Ketika siswa sudah mandiri, ketika siswa atau pihak OSIS sudah memiliki kemandirian dari pengelolaan dana dari sponsor, kami berharap siswa dapat mengatasi keterbatasan dana atau anggaran yang dimiliki yang berada dalam situasi atau program sekolah. Lebih dari itu, kami berharap OSIS tidak hanya bergantung pada dana sekolah, tapi juga aktif dalam mencari alternatif solusi lain ketika mendapatkan sebuah program. Maka dari itu kami sepakat pada tim pro. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, pihak panitia, dan juga teman-teman, dan juga peserta debat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, izinkan kami dewan juri untuk memperkenalkan diri kami. Kami, Paslon nomor 1 OSIS. Saya Nur Muhammad Zidan sebagai pembicara pertama, dan rekan saya Dinda Alodia sebagai selaku pembicara kedua. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan kami untuk memaparkan definisi dari mosi pendekatan. OSIS harus mandiri dalam kegiatan-kegiatannya. Ini berarti kemampuan OSIS untuk mencari dana-dana ataupun dana-dana dari kemitraan atau sponsor-sponsor untuk melaksanakan kegiatannya. Sedangkan tanpa bantuan dari pihak sekolah, itu berarti OSIS tidak harus menjadikan dana dari pihak sekolah sebagai sumber utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, kami pasal 1 berada di tim kontra dan menyatakan tidak setuju pada mosi kali ini karena kegiatan OSIS itu berada di lingkungan sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan OSIS ini sebagian juga mendukung tujuan-tujuan dari sekolah, sehingga pihak sekolah memiliki peran dan tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Karena jika hanya mengandalkan dana dari pihak kemitraan atau sponsor juga tidak terlalu realistis, dikarenakan sponsor atau kemitraan tentunya memiliki ketentuan-ketentuan sendiri dan juga aturan-aturan sendiri. Dan jika tidak mendapatkan sponsor, bukan berarti kegiatan-kegiatan OSIS juga harus berhenti. Baik, itu saja argumentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kontra selanjutnya, pembicara pertama dari tim netral, waktu dan tempat kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.
Sebelumnya, izin perkenalkan diri, perkenalkan saya Muhammad Eka Faizal Zaid dari Paslon 3, selaku pembicara 1 dari tim netral, dan saya Abdul Hafiz dari pasangan calon 3 sebagai pembicara 2 sebagai tim netral. Oke. Dari kedua tim pro dan kontra itu sama-sama mempunyai definisi yang berbeda. Jadi menurut tim netral, OSIS dan sekolah itu harus bergerak sejalan. Kenapa bergerak sejalan? Karena agar tidak saling membebani sesama kedua belah pihak, antara pihak sekolah dan pihak siswa. Jadi pihak siswa itu identiknya dengan belajar dan mengasah kemampuan mandiri dia, tidak terbebani oleh dengan sponsorship tersebut. Seperti badan sayap. Badan itu adalah sekolah dan sayap itu adalah siswa-siswa. Contohnya, sekolah itu mengusulkan memberi dana 40% dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan 60% sisanya itu akan dilaksanakan oleh OSIS. Jadi sama-sama tidak membebani siswa dan sama-sama tidak membebani sekolah. Dan itu mewujudkan berlangsungnya acara yang bagus dan terjalinnya kemampuan siswa dalam bidang hal bernegosiasi, mencari sponsor dan kemitraan atau lain-lain. Juga keberhasilan acaranya. Nah, jadi siswa itu tidak terbebani dari hal-hal yang bertugas untuk mencari sponsor ataupun bernegosiasi kepala pihak luar. Nah, karena yang sudah itu seperti acara-acara besar di sekolah ini, itu siswa-siswa itu sangat-sangat terbebani oleh target finansial sekolah atau target finansial acara, karena acara tersebut itu besar gitu, dan sekolah itu juga harus juga tetap mendanai kegiatan tersebut untuk supaya tidak siswa merasa terbebani oleh kegiatan tersebut atau tugas-tugas yang telah ditentukan gitu. Sebelumnya, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjut untuk pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada Dewan Juri beserta para peserta hadirin yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila sebagai pembicara 2 di sini mengatakan bahwa kami mendukung penuh mosi hari ini. Tadi dari tim kontra menyampaikan bahwasanya OSIS buka kegiatan OSIS masih berada di dalam sekolah, sehingga kegiatan OSIS pastinya harus diambil oleh sekolah. Tetapi di sini kami berusaha untuk mencapai bahwa kita harus untuk berusaha. Dan ketika tim kontra berbicara terkait realistis, hal tersebut juga terdapat resiko yang menjadi interupsi diterima. Baik, ingin menanggapi tanggapan dari tim pro yang bilang kalau misalkan walaupun kegiatan OSIS berada di berada di lingkungan sekolah, kita harus berupaya mencari dana sendiri. Tapi OSIS ini adalah organisasi intrasekolah. Intrasekolah sendiri ini berarti OSIS ini berada di naungan sekolah. Berarti masih ada kewajiban sekolah untuk membantu mendanai kegiatan OSIS. Terima kasih. Terima kasih atas interupsinya. Tetapi mohon izin melanjutkan tadi dari tim kontra mengatakan bahwa realistis terkait pihak dari sponsor tersebut. Oleh karena itu, realistis yang dimaksud dapat menyebabkan resiko dalam pastinya kita sebagai pihak OSIS harus menunjukkan
bahwa kita memiliki kemandirian finansial sehingga OSIS juga memiliki pendapat bahwa dana sekolah tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dari OSIS, sehingga kemandirian finansial ini harus kita miliki agar kita memiliki kreativitas dan kemandirian dalam mendanai kegiatan kami sendiri. Dan dengan mendanai kegiatan kami sendiri ini, kita juga dapat memiliki perkembangan diri, di mana OSIS sendiri adalah wadah bagi para siswa untuk belajar dan berkembang bagaimana mereka belajar berkomunikasi, bernegosiasi, serta bagaimana mereka belajar bertanggung jawab terhadap kerjasama yang telah dibuatnya. Dengan ini kami menyatakan Baik, waktu telah habis. Baik, waktu telah habis. Boleh dilanjutkan pembicara kedua dari tim Pro. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Lodia sebagai pembicara dua dari tim kontra. Di sini dari tim kontra sendiri menyatakan bahwa kami tidak setuju tentang mosi hari ini bahwa OSIS harus mandiri secara finansial tanpa mengandalkan bantuan sekolah. Perlu kita ketahui bersama bahwa proposal kemitraan OSIS bukanlah suatu hal yang mudah untuk dibuat dan diperoleh. Di tahap proposal sendiri, kita pasti banyak berhubungan dengan vendor-vendor dari luar sekolah yang tidak memiliki kepastian atau mempermainkan kita karena menganggap kita masih anak di bawah umur. Jika OSIS sendiri hanya mengandalkan dana sponsor dan kemitraan ini tanpa adanya bantuan dari pihak sekolah, akan terjadi dua poin resiko yang dituliskan oleh tim kontra. Yang pertama adalah resiko terjadinya pendekatan ekstrim yang dilakukan oleh pelaksana acara kepada pihak vendor, seperti menandatangani MOU tanpa kesepakatan yang jelas dan merugikan pihak dari OSIS. Jika terjadi hal seperti itu, justru itu akan berakibat fatal dan merugikan dari pihak OSIS, bahkan juga bisa merugikan pihak sekolah. Yang kedua, pelaksanaan program kerja yang padat. Jika program kerja yang padat itu kita harus mencari semuanya dari sponsor, pasti akan mendistraksi fokus belajar dari anak-anak yang mengurus divisi sponsor ini. Karena pikiran mereka akan terbagi menjadi dua, di antara dana dan kewajiban mereka sebagai pelajar. Pastinya akan terjadi ketimpangan pikiran di antara belajar dan juga mengumpulkan dana. Baik, itu argumen yang bisa disampaikan oleh tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya dilanjut untuk pembicara kedua dari tim netral. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Hafiz. Saya ingin menjelaskan dari tim Pro, dia mendukung bahwa mosi ini harus menandai kegiatan sekolah secara mandiri. Nah, bagi saya, siswa tidak menghilangkan kewajibannya. Sekolah juga harus melihat situasi di dalam acaranya, sehingga pasti perlu tambahan dana agar tidak menghilangkan kewajiban belajarnya. Nah, siswa juga masih di bawah umur, sehingga berisiko terjadinya kesalahan finansial. Nah, kita harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan siswa, apalagi dalam hal acara tertentu. Nah, kita tuh sebagai OSIS, kita tuh harusnya tidak membanding siswa langsungnya, agar berlangsungnya acara yang bagus dan terjalinnya kemampuan siswa yang juga berhasil dalam acara.
tugas siswa itu adalah belajar, dan prioritasnya itu harusnya belajar dan tidak menjadi beban finansial bagi siswa-siswa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembicaraan kedua dari tim netral. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk kesimpulan ataupun reply speech yang dilanjut pada pembicara dari tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menyampaikan bahwasanya kami dari tim pro tidak mengatakan bahwasanya sekolah tidak sama sekali mendukung. Kami mengatakan bahwasanya OSIS tidak bergantung pada dana sekolah. Menanggapi pertanyaan dari tim kontra, bahwasanya resiko terkait sponsor itu adalah hal yang harus dihadapi oleh OSIS, karena ketika kita berada di situasi tersebut, OSIS dituntut untuk memberikan solusi dari resiko tersebut. Saya menurut prinsip bahwasanya kalau kita mau, kita harus berusaha, dan ketika kita berusaha, maka kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Kami dari tim pro menurut prinsip bahwasanya inilah prinsip dari tim pro. Kita mengharapkan OSIS yang memiliki kreativitas dan kemandirian yang sesuai dengan pasal 3 UUD nomor 20 tahun 2003. Lebih dari itu, kami juga menyampaikan bahwasanya tadi divisi sponsor akan keberatan. Ketika kamu sudah menjadi anggota OSIS, maka kamu harus bisa memanajemen waktu kamu harus bisa menentukan skala prioritas kamu. Lebih dari itu, kami sebagai pihak OSIS memiliki seorang pembina pasti akan mengarahkan kami, akan menuntun kami untuk menemukan jalan terbaik dari apa yang kami hadapi saat ini. Disampaikan bahwasanya kenapa kami sangat mendukung OSIS yang kreatif, OSIS yang mandiri. Ketika OSIS bisa mendapatkan relasi dari sponsor-sponsor yang terbaik di sana, maka OSIS akan mendapatkan sponsor yang lebih baik lagi untuk depannya. Ketika kita berusaha, ya kita jangan mengira terlebih dahulu, kita harus berusaha terlebih dahulu. Ketika kita sudah berusaha dan mendapatkan keberhasilan itu, kita bisa untuk mendapatkan relasi yang lebih baik untuk kedepannya OSIS. Seperti kemarin yang kita mendapatkan sponsor dari Samira Travel, sebuah perusahaan haji, masya Allah sekali. Lalu kita mendapatkan dari Nescafe. Untuk kedepannya kita bisa memanfaatkan sponsor itu lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tim pro. Dilanjut untuk tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, kami dari tim kontra memiliki kesimpulan yaitu OSIS merupakan organisasi yang berada di dalam naungan sekolah, sehingga tetap membutuhkan dana bantuan dari sekolah, dan kegiatan OSIS yang terlaksana di dalam lingkungan sekolah itu sebagian juga mendukung dengan program kerja sekolah dan juga tujuan sekolah kita. Nah, terkait pertanyaan dari tim pro yang menyatakan bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi OSIS ini, kita juga harus mempunyai tim manajemen yang baik. Bagaimana jika saat program kerja itu sangat padat dan hanya berselisih kurang dari 1 bulan, sedangkan untuk mengajukan ke pihak sponsor sendiri biasanya itu lebih dari 1 bulan. Dan juga resiko terkait sponsor ini, ketika program kerja yang begitu padat, rawannya miskomunikasi antara OSIS dan juga pembina. Walau sudah berkomitmen pun, kita tetap adanya human error, mengingat kita masih di bawah 18 tahun dan masih memiliki perkembangan otak yang belum sempurna. Itu argumen kami dari tim kontra. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya, tim netral dipersilakan. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kak izinkan kami memaparkan kesimpulan dari tim netral. Jadi kesimpulan dari debat pada hari ini itu, tim netral menyimpulkan siswa itu ada kewajiban belajar dan pasti akan mengganggu waktu belajar. Sehingga jika siswa itu dituntut untuk mencari target finansial untuk keberhasilannya acara, sehingga sekolah juga harus mendanai
target finansial tersebut agar tidak mengganggu selama kegiatan belajar mengajar ataupun tugas. Juga siswa juga pasti terganggu dalam hal segi waktu. Siswa juga mempunyai waktu. Jika dibebankan oleh target finansial, pasti itu akan terganggu. Juga siswa itu berada di lingkungan sekolah, sehingga sekolah juga harus bisa mendanai acara tersebut. Jadi setengah-setengah, 40% dana sekolah atau 60% dana OSIS. Oke, mungkin cukup sekian dari kesimpulan yang cukup singkat dari tim netral. Sekian, terima kasih. Baik, sangat luar biasa sesi debat pada hari ini. Terima kasih atas setiap argumen dan gagasan yang telah disampaikan dari pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemberian tanggapan, masukan, dan komentar dari para dewan juri. Kepada dewan juri yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan kasus tentang OSIS mendanai kegiatan secara mandiri, Ibu secara pribadi masih melihat sudah bagus, baik tim pro, kontra maupun netral, masing-masing sudah mengemukakan argumennya masing-masing. Tetapi sekali lagi, argumen tadi harus didasarkan pada data, fakta, dan logika. Oke, mungkin itu yang agak kurang. Contoh real saja. Kita besok menghadapi perayaan Hari Besar Agama PHBI, perayaan Hari Besar Agama Islam, Maulid Nabi. Kita ambil contoh kasus real saja. Untuk kegiatan ini diusulkan oleh OSIS bidang logis, dan yang dibutuhkan example 20 juta. Yang pro bagaimana? Yang kontra bagaimana? Yang netral bagaimana? 20 juta example dengan segala proposal kegiatan yang sudah dibuat. Kalian sebagai calon OSIS, bagaimana tanggapan kalian? Ini Ibu langsung hanya memberi komentar atau mengarahkan cara berpikir? Ibu untuk cara berpikir juga Berapa waktu yang diberikan untuk Ibu? 10 menit. 10 menit itu lama. Untuk 3 juri, berarti 3 menit. Oke. Gitu ya, misalnya dibutuhkan 20 juta untuk acara besok lah, Maulid Nabi. Untuk yang pro, bagaimana? Untuk yang kontra, bagaimana? Langsung kita start kasus. Yang netral bagaimana? Solusinya itu 3 menit ya, nggak usah berpikir jauh. Mungkin itu aja dari Ibu, silakan. Nanti dari situ akan kita lihat alur pemikirannya. Kita bisa lihat cara pengambilan keputusannya. Silakan. Berapa menit lagi? Lanjutnya nanti mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kontra izin untuk menanggapi pertanyaan kasus dari yang telah disampaikan oleh Bapak sendiri tentang bagaimana jika OSIS dinilai dengan 20 juta untuk perayaan Hari Besar Islam. Perayaan Hari Besar Islam sendiri ini sangat mepet waktunya dengan waktu lusa kemarin. Tentu saja ini akan menimbulkan masalah finansial jika tidak ada bantuan dari pihak sekolah. Di sini solusi dari saya adalah membuat 3 atau 2 plan RAB, yaitu rancangan anggaran biaya yang akan dilaksanakan untuk perayaan Hari Besar Islam ini sendiri itu. Karena pasti tentunya akan ada kesulitan
jika kita melaksanakan suatu event ini mepet dengan program kerja yang lain. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sebentar. Ibu, mohon izin bertanya sebelumnya, ini saya sebagai tim pro mendukung pendidikan sekolah terkait dana 20 juta ini kan ya Bu? Iya, kan kalian tim pro. Terima kasih Bu. Tadi disampaikan bahwa dana sebesar 20 juta dalam waktu dekat. Kami dari tim pro tentunya sangat mendukung dari pihak OSIS untuk mencari sponsor Ibu. Karena walaupun ini jadi tantangan dari pihak OSIS, tetapi kami juga memiliki sebuah plan bahwasanya 20 juta ini kita akan melihat dari dana pengeluaran dan pemasukan ini apakah dana yang paling penting itu ditambahkan yang mana dulu Ibu. Jadi kita akan mengutamakan untuk mencari dana yang paling terpenting dulu. Lalu mungkin biasanya panggung dan seperti itu, dan untuk konsumsi kita bisa dalam sebuah, aku diajarkan dalam organisasi aku bahwasanya kita bisa efisiensi Ibu untuk realistisnya, dan kita mengefisiensi dana dari 20 juta itu. Apalagi dalam waktu dekat dana 20 juta tanpa bantuan kita pasti akan memberikan sebuah dukungan, tetapi kami juga berharap pihak OSIS bisa lebih adaptif lagi terkait yang tadi saya sampaikan bahwasanya adaptif dalam keterbatasan dana atau anggaran. Jadi ketika pihak OSIS sudah mandiri dalam hal tersebut, saya harap masalah seperti ini bisa ditangani dengan baik, dan tentu butuh konsultasi dengan pihak pemilih juga. Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih. Lanjut, netral. Oke, ini pandangan dari netral. Jadi OSIS dan sekolah itu harus bergerak sejalan, seperti badan saya yang dibilang tadi Haikal, dan tidak saling menggabungkan, yaitu dengan cara 40% dana sekolah, 60%-nya itu dana OSIS. Nah, dengan cara siswa tidak menghilangkan kewajibannya, sekolah juga harus melihatkan situasi di dalam acara, sehingga pasti perlu tambahan dana. Oke, cukup sudah. Mungkin Diriana, ada satu yang menurut Ibu stressingnya kalian masih miss, konsepnya masih yang disebut mandiri. Maksudnya mandiri itu apa? Apakah mandiri betul-betul hanya pengurus OSIS saja? Yang untuk yang pro, untuk yang kontra, apakah mencari kegiatan itu memang harus tugasnya sekolah? Untuk yang netral, bisa iya bisa enggak. Mandiri, maksudnya mandiri itu apa? Maksudnya sekolah yang seluruhnya mendanai atau bagaimana itu seperti apa? Baik Ibu, izin untuk menyampaikan dari pihak kami. Dari statement sekolah harus mendanai semua kegiatan OSIS, itu seperti sekolah itu memberikan sedikit dana setidaknya untuk menopang event ini berjalan lebih awal, seperti itu Ibu. Izin menjawab Ibu. Kami dari tim pro mengatakan bahwa mandiri bukan berarti berjalan sendiri, tapi di sini kami pastinya akan mengambilkan keputusan berdasarkan dari keputusan persetujuan pihak sekolah dan juga organisasi, sehingga keputusan yang akan diambil bukan berdasarkan dari kepentingan organisasi itu sendiri, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Dan mandiri menurut kami adalah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Oke, sudah dijawab Ibu, terima kasih. Menurut tim netral itu, jadi dalam keberlangsungan acara itu kedua belah pihak itu harus seimbang, karena bagaimanapun juga ini juga acara sekolah pun juga tidak bisa membebani siswa dalam hal finansial. Jadi menurut tim netral, intinya sekolah itu harus juga ikut serta dalam mendanai finansial acara tersebut, dan siswa
ataupun pengurus OSIS juga tidak lupa meninggalkan kewajiban untuk mencari bantuan finansial tentunya. Terima kasih. Kita cuma satu ini aja case-nya. Masih cuma satu doang, nanti dilanjut sama konsulat MPK itu. MPK langsung. Iya, di sini langsung. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas masukan dan tanggapan yang telah diberikan. Dengan ini kami nyatakan bahwa sesi debat pasangan calon ketua atau wakil OSIS kami tutup. Dan sesi debat akan dilanjutkan oleh pasangan calon dari ketua wakil MPK. Kepada para pasangan calon MPK, kami persilakan mengambil tempat. Untuk pasangan calon ketua dan wakil MPK boleh langsung mengambil tempat di depan. Sama hal seperti sebelumnya, sebelum memasuki sesi debat akan ada pemocokan terlebih dahulu untuk menentukan posisi tim pro dan kontra. Baik, untuk paslon 1 mendapatkan posisi kontra, dapat mengambil tempat depan koalisi yang ada. Untuk paslon 2 otomatis mendapatkan posisi pro. Baik, mosi yang akan diperdebatkan untuk para pasangan calon MPK, yaitu mosi ini akan menerapkan sistem voting secara langsung oleh seluruh siswa untuk setiap pengesahan program kerja utama MPK maupun OSIS. Baik, dengan ini sesi debat MPK kami buka. Dan waktu case building akan diberikan selama 5 menit dari sekarang.
Baik, sesi yang sudah berakhir. Dihimbau kembali kepada tim pro dan kontra untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam menyanggah argumen yang telah diberikan, apakah argumen kalian sesuai atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi debat pada hari ini. Untuk pembicara pertama dari tim pro dipersilakan untuk memberikan opening statement. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada Dewan Juri yang saya banggakan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Akila Nazwa Hidayah sebagai pembicara satu dari tim pro. Mosi kami di sini yaitu menetapkan sistem voting dalam pengesahan program kerja OSIS maupun FPK. Di mana definisi dari voting ini yaitu voting ini mengembalikan kepada siswa dan siswi untuk berpendapat terkait pengesahan sistem program kerja OSIS maupun FPK. Di mana dengan pengesahan dari siswa dan siswi, tentunya siswa dan siswi merasa dilibatkan dalam pengesahan program kerja OSIS dan FPK. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim pro. Dilanjut oleh pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim kontra. Saya sebagai pembicara satu. Perkenalkan, nama saya Dian Rizal Fikri dan partner saya pembicara dua, Vina Permatasari. Kami pada tim kontra menyatakan tidak setuju pada sistem voting dikarenakan siswa hanya memilih program atau isi program yang membuat mereka terhibur, tapi kurangnya pengembangan diri untuk mereka, dan bisa saja pada program ini bisa terhambat dalam pengesahan dan kurangnya informasi yang mereka ketahui tentang program itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra. Dilanjut untuk pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami pada hari ini yang saya cintai dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Barat yang saya banggakan. Baik, kami dari tim pro izin menyanggah dari bahwasanya tadi tim kontra mengatakan siswa jadi hanya memilih program kerja yang bersifat menghibur atau seru. Nah, dari sini misalnya apabila siswa tidak ikut terlibatkan, maka tidak terjalinnya demokrasi antara lingkungan sekolah. Jadi di sini kami percaya bahwasanya siswa dan siswi perlu atau dibutuhkan dalam pengesahan program kerja OSIS dan MPK. Mengapa? Karena tidak semua program kerja OSIS maupun MPK dipersetujui oleh siswa dan siswi. Maka dari itu kita perlu
dari mereka semua agar terjalannya program kerja yang selaras oleh pihak sekolah maupun warga sekolah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Dilanjut untuk pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan berargumentasi untuk tim pro. Pengesahan program kerja akan lebih lama. Menurut kami itu program kerja akan lebih lama. Bayangkan ada 10 program kerja utama MPK. Lalu program kerja tersebut harus dipresentasikan, disosialisasikan, dan lalu di-voting untuk pengesahan. Itu akan membuat program kerja menjadi terhambat. Terima kasih. Ada penyampaian reply speech dari pembicara dari tim kontra dan tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan untuk tim pro boleh menyampaikan reply speech-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya izin menyampaikan. Di mana sistem voting sendiri, yaitu sistem pemungutan suara, di mana pemungutan suara ini yang dilakukan oleh siswa dan siswi untuk pengesahan sistem program kerja MPK maupun OSIS. Ini berarti siswa dan siswi ikut berpartisipasi dalam melakukan sistem pemungutan suara tersebut atau voting tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh reply speech dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh langsung. Sistem votingnya itu adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh para siswa. Tapi kalau misalnya kami sebagai tim kontra takut saja sistem voting ini tidak berjalan dengan lancar atau memiliki masalah karena takut dari pihak sekolahnya tidak menyetujui hasil sistem voting ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian reply speech dari pembicara pertama, kedua, baik dari tim kontra maupun tim pro. Sangat luar biasa sesi debat pada hari ini. Terima kasih atas setiap argumen dan gagasan yang telah disampaikan dari pasangan calon ketua dan wakil MPK. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemberian tanggapan, masukan, dan komentar dari para dewan juri. Kepada para dewan juri yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin menanggapi sedikit ya tentang mosi untuk para calon ketua dan wakil ketua MPK. Seperti yang Bu Okti sampaikan tadi, setelah kita simak dan kita dengarkan, sepertinya para calon ini belum paham voting itu apa gitu. Jadi yang mereka jelaskan itu hanya secara globalnya. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana hasil voting itu bisa berpengaruh terhadap keberhasilan program kerja yang akan dilaksanakan oleh MPK. Jadi di sini yang Ibu tangkap hanya penjelasan secara global. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang dijelaskan itu hanya definisi votingnya saja. Pengertian voting itu apa? Belum mengarah kepada bagaimana pengertian
pengaruh voting itu terhadap keberhasilan, kesuksesan program kerja dari MPK, dan seberapa besar pengaruh voting itu untuk keberhasilan program kerja yang telah disusun oleh MPK. Jadi baik dari pasangan yang di sini yang pro dan kontra, ini jawabannya masih mengambang, jadi belum tepat kepada sasaran yang kami inginkan. Jadi malah jadi kemana-mana gitu jawabannya. Itu ya, Ibu tidak memberikan pertanyaan, hanya tanggapan terhadap tadi apa yang disampaikan oleh pihak pro dan juga pihak kontra. Seperti itu ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak banyak yang ikut tambahkan juga ya, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rahma, karena kita pun mau memberikan pertanyaan, tapi jadinya bingung ya, karena jawaban dari kedua paslon ini belum mengarah pada mosi yang diberikan seperti itu. Apakah diberi kesempatan untuk menyimpulkan? Iya, boleh kita dengarkan dulu ya. Setelah tadi pengarahan dari Bu Rahma, coba sekarang kami sampaikan lagi tanggapan dari kedua paslon. Silakan. Baik, mohon digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu kalian tertib akan diberikan selama 3 menit. Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi dari Dewan Juri? Karena waktu akan terus berjalan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dewan Juri. Di sini kami ingin menjelaskan kembali, mungkin penjelasan kami sebelumnya masih kurang agak terpahami. Nah, sistem voting ini menurut kami sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam sekolah. Mengapa? Karena dari hasil voting siswa dan siswi, kita jadi dari pihak OSIS maupun MPK jadi bisa mempertimbangkan apakah program kerja ini bagus untuk diajukan kepada pihak sekolah atau tidak. Selain itu, siswa dan siswi di sini jadi merasa dilibatkan dalam program kerja maupun pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan selain dari sistem voting ini, pastinya voting itu iya atau tidak. Di sini kami memiliki solusi yang dimana sebelum voting iya atau tidak ini, siswa dan siswi ikut menyumbang aspirasi, menyampaikan aspirasi berupa saran maupun ide terkait kegiatan yang akan dilakukan. Jadi mereka bukan cuma hanya memilih ya atau tidak terkait kegiatan yang akan dijalankan, melainkan mereka juga ikut menyuarakan ide maupun saran yang akan mereka sampaikan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut untuk yang kontra. Oke, kesimpulan dari kontra, kami bukan tidak menerima voting, walaupun voting itu adalah pemilihan dan secara umum, tapi kami sebagai MPK juga dari dulu sudah menyediakan yaitu ada aspirasi yang biasanya setiap kelas sudah ada perwakilan dari orang-orangnya. Sekian dari kami. Sebentar ya, mungkin ngapain ya? Jadi ini mosi juga dipilih oleh panitia 6 nih ya, bukan panitia 9, panitia 6. Latar belakang, why do you choose this mosi? Kenapa milih mosi ini, ayo?
Demokrasi di Indonesia itu berdasarkan sila keempat. Coba sila keempat baca. Sila keempat, come on. Sila keempat. Yuna, sila keempat, nak. Baik, Ibu izin jawab, yaitu sila keempat yang berisi perwakilan kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu musyawarah. Voting itu the last way. Voting itu cara terakhir, bukan voting itu cara pertama, ya. Yang pertama adalah musyawarah. Ketika kamu punya program kerja itu kamu florkan, kamu sosialisasikan. Nah, di situ nanti timbul aspirasi, saran, masukan, kritikan. Disitulah ada musyawarah, karena adanya perbedaan pendapat. Bukannya votingnya duluan, karena voting itu jalan terakhir. Demokrasi kita, demokrasi musyawarah untuk mufakat. Ketika mufakat tidak tercapai, baru kita pakai cara terakhir, jurus terakhir, yaitu voting. Di kelas juga pasti sudah dipraktekkan ini loh. Mana calon KM 1, 2, 3, 4 itu hasil musyawarah. Siapa yang mau ini terakhir, baru voting. Itu terakhir, bukannya votingnya duluan, musyawarahnya yang duluan. Voting itu terjadi ketika musyawarah mentok. Ini pelajaran bab 2 kelas 11 periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. Materi kita ini demokrasi. Itu ya. Mungkin mohon maaf ya, karena tadi basicnya nggak ada, jawabannya ibu rada bingung nih kemana-mana. Mohon maaf ya. Ya. Mungkin nanti bisa diagendakan, dijadwalkan ulang juga mungkin bisa. Maaf ya. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas tanggapan serta komentar yang telah diberikan. Baik, luar biasa sekali dari perkembangan sekali lagi untuk seluruh calon paslon jika periode 2026 sampai 2027. Demikianlah seluruh rangkaian pelaksanaan debat pertama Koya Musikal Vol 3 pada siang hari ini telah berlangsung dengan lancar, tertib dan penuh dengan gagasan yang inspiratif. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala SMA 1 Cikarang Barat, Bapak dan Ibu Guru, Dewan Juri yang terhormat dan panitia pelaksana serta seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi hingga akhir acara. Saya, Keina Kalisana Tania dan rekan saya, Najwa Salsabila Imani, memohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama memandu acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.